Saudara, kali ini kami ingin berbagi sesuatu yang menarik yang datang dari kota Manado, kota yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pada tanggal 5 Februari 2023, umat Konghucu merayakan yang dikenal dengan sebutan Cap Gome. Ya, Cap Gome. Ini menarik sekali, saudara. Kami akan membagikan rekaman video acara tersebut dan sekaligus juga ingin berbagi sedikit latar belakang dan sejarah daripada kegiatan tersebut, saudara. Ya, selamat mengikuti. Ini sekarang kita berada di jalan utama yang menuju ke salah satu kelenteng tertua yang berada di Manado. Di latar belakang tadi saudara sempat lihat, itu adalah kelenteng tertua yang ada di kota Manado. Ya, kelenteng namanya Ban Hin Kiong, ya, kelenteng Ban Hin Kiong. Persiapan sedang dilakukan dan sejak 1 hari ini semua mobil, kendaraan apapun dilarang masuk ke jalan yang akan dilewati oleh kegiatan ini, saudara. Semua parkir di luar, sangat tertib, saudara. Kita lihat tidak banyak polisi yang berada di lingkungan ini karena memang Manado kota yang aman, ya, kota yang penuh toleransi. Ini yang hadir dari berbagai latar belakang tentu saja, saudara. Ya, ada berbagai agama. Nah, sekarang sudah dimulai, dibuka, ya, selalu begitu. Dibuka dengan tarian Kabasaran, berasal dari Minahasa ini. Ini tarian yang menggambarkan tentang suatu kekuatan, ya, yang disegani, ditakuti. Jadi tarian ini adalah tarian yang dibekali dengan persenjataan, ya, senjata tajam, ya, seperti mau perang, ya, membawa pedang, tombak. Dan ini tarian tradisional sudah ada sejak abad ke-16. Dan yang mengikuti kegiatan ini bukan cuman laki-laki, saudara, tetapi juga ada perempuan, yang menggambarkan bagaimana watak daripada warga masyarakat Manado dan Minahasa. Lihat, ini perempuan, ya. Warga masyarakat Manado dan Minahasa, mereka sangat menjunjung tinggi ajaran dan didikan leluhur yang tidak mau menyerah dan tidak mau ditekan oleh musuh atau pihak-pihak yang mau mengganggu keamanan dan kenyamanan di kota Manado. Mereka berani menghunus pedang untuk menghalau dan melawan. Inilah wataknya, ya. Kita lihat. Tidak ada keraguan-raguan. Jadi di Manado itu dulu perayaan Cap Gome ini dikenal juga dengan istilah Pasiar Tapikong, saudara. Pasiar Tapikong. Pasiar itu kalau dalam bahasa Manado itu artinya jalan-jalan, berwisata atau pergi ke suatu tempat untuk bersantai, ya, pasiar. Jadi kalau di Manado itu di hari seperti ini orang menyebutnya sebagai Pasiar Tapikong yang mengartikan bahwa Cap Gome, ya, akan keluar dari kelenteng, saudara. Setelah tadi tarian Kabasaran, ini ada barisan merah putih yang menunjukkan kesatuan negara Republik Indonesia, ya. Nah, kita lihat sekarang ini ada satu tulisan. Satu tulisan yang kita baca, ya. Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Ya, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama. Badan kerjasama ini kalau di Manado, saudara, betul-betul berfungsi. Jadi tidak ada kita dengar berita-berita yang datang dari Manado bahwa ada larangan mendirikan tempat ibadah bagi yang non-Kristen dan non-Katolik. Karena kita tahu Manado, Minahasa itu adalah daerah mayoritas umat yang beragama Kristen dan Katolik.
Tetapi di dalam hal kehidupan bersama, toleransi sangat dijunjung tinggi, sehingga badan kerjasama antar umat beragama ini betul-betul memelihara kedamaian, saudara. Ya, jadi tidak terjadi ketika ada umat yang bukan Kristen, bukan Katolik ingin mendirikan rumah ibadahnya lalu ada larangan, penutupan, pelarangan beribadah. Tidak ada, saudara. Ya, ini yang bagus sekali selama ini dipertahankan di Manado, yang mencerminkan inilah Indonesia yang sesungguhnya. Dilanjutkan dengan pasukan berkuda dengan busana tradisional ya, yang zaman dulu Cina ini, Tiongkok. Menarik sekali, saudara. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada hal-hal unik tentu saja terkait cap gome di Manado yang tidak akan saudara temukan di daerah lain, ya, seperti cap gome yang di Singkawang, di Jawa, di Sumatera, dan kota-kota lain. Hal yang unik itu misalnya acara cap gome di Manado dulu, kalau sekarang sih sudah dilakukan setiap tahun. Kalau dulu itu tidak dapat dikategorikan sebagai acara tahunan, saudara. Ya, karena tidak setiap tahun dapat dilaksanakan. Mengapa begitu? Karena setiap tahun ketika tiba waktunya untuk melaksanakan itu harus melakukan prosesi bertanya melalui popu namanya ya, popoe ya. Bertanya kepada Senming atau roh suci, ya, apakah cap gome bisa keluar di jalan raya berkeliling, ya. Dan ini dilakukan di kelenteng tertua Ban Hin Kiong, ya, kelenteng tertua yang ada di Manado. Dan prosesi ini sudah berlangsung sangat lama, saudara, ya. Kelenteng pertama dan tertua di Manado sudah ratusan tahun. Tapi sekarang sudah banyak muncul kelenteng-kelenteng baru, ya kan? Jadi yang saya sebut tadi ritual popoe itu, ini memang khas untuk di daerah Manado yang tidak akan saudara temukan di kota-kota lain, bahkan di Tiongkok sekalipun tidak akan ditemukan. Jadi ini yang membuat daya tarik juga banyak wisatawan datang ke Manado untuk menyaksikan acara ini, saudara. Nah, ini yang sedang kita saksikan. Ini yang namanya Tangsin, ya. Dan saya akan ceritakan juga mengenai Tangsin ini, saudara. Jadi saya lanjutkan dulu yang tadi, bahwa acara minta restu ini memang dilakukan sehingga tidak setiap tahun akan keluar, saudara, seperti ini, ya. Dan ada kepercayaan yang dihubung-hubungkan, ya, dengan keluar atau tidaknya cap gome di Manado ini, ya. Misalnya ada kepercayaan yang mengatakan jika tidak keluar maka dianggap akan ada bencana, ya, serangan hama bagi pertanian, wabah penyakit, peperangan, atau gangguan keamanan, gitu. Jadi kalau keluar maka akan banyak berkat, hasil bumi berlimpah, kehidupan damai, dan sebagainya. Itu kepercayaan saja, saudara. Sebagai contoh, misalnya di tahun 1990-an dan juga di tahun 2000-an ada beberapa kali cap gome tidak keluar karena memang di dalam ritual itu tidak mendapatkan restu, saudara. Tapi kemudian terjadi perkembangan sejak mendapatkan petunjuk dari Kong Cho Kwan Kong yang menetapkan bahwa setiap tahun harus keluar pasiar tapikong, ya, cap gome pasiar tapikong. Maka kelenteng Kwan Kong akan memimpin ritual upacara cap gome apabila ritual di kelenteng Ban Hin Kiong tidak mendapatkan restu untuk keluar. Nah, di tahun 2023 ini sangat istimewa, saudara, setelah kita terlepas dari pandemi COVID-19, ya, virus corona. Karena apa? Diikuti oleh 7 kelenteng, ya. Diikuti oleh 7 kelenteng. Ini
kayaknya terbanyak ya selama penyelenggaraan ini. Walaupun lagi-lagi kelenteng Ban Hin Kiong tidak ikut serta karena tidak mendapatkan restu setelah melakukan ritual bertanya yang saya sampaikan tadi, saudara. Ya, seperti itu, saudara. Ini saya besarkan dulu biar lebih, ini lebih enak saudara nontonnya ya. Cap Gome kali ini di tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 5 Februari itu diikuti oleh 7 kelenteng dengan 7 tangsin ya. 7 kelenteng itu adalah kelenteng Kwan Seng Tati atau Kwan Kong ya, yang berada di Jalan DI Panjaitan. Kelenteng Tua Tan Li, Wan Se ya di Perkamil, kelenteng Hok Tek Chin Sin di Tikala. Kelenteng Istana Agung Tua atau dulu dikenal dengan Kelenteng Chun Ong ya di Jalan Rike. Kelenteng Altar Agung atau dulu dikenal dengan Tian Tan Kiong itu di Jalan Sasui Tubun ya, dekat Pasar Bersehati. Lalu ada Kelenteng Sen Kong Bio ya di Jalan A Maramis dekat Bandara Samratulangi, dan Kelenteng Lo Chia Miao di Jalan Ari Lasut Kecamatan Singkil. Sementara rute yang dilalui pada kegiatan kali ini itu masih seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu di seputaran kawasan pertokoan Manado, dimulai dari Kampung Cina. Nah, kalau disebutkan Kampung Cina, saudara, di Manado juga ada Kampung Arab. Ini menunjukkan bagaimana toleransi yang begitu tinggi ya yang terjadi di Manado, saudara, sehingga bahkan ada Kampung Cina yang memang yang tinggal di daerah itu adalah didominasi oleh keturunan Cina. Begitu juga dengan Kampung Arab, saudara. Ya, ini tangsin, saudara, lihat. Nanti saya akan jelaskan sedikit mengenai tangsin ini, saudara. Kampung Arab juga, saudara, di mana di sana juga kita akan melihat begitu banyak orang-orang Arab yang menempati tempat tinggal di sana, saudara ya. Nah, atraksi tangsin ini memang yang paling ditunggu-tunggu ya, dan paling menarik bagi masyarakat Manado dan sekitarnya, bagi orang-orang yang datang tentu saja untuk menyaksikan ya. Tapi dulu sebenarnya tangsin ini ada suatu istilah khusus yang diucapkan oleh warga Manado dengan mengatakannya sebagai encek pia, saudara ya. Encek pia. Padahal asal muasal kenapa terjadi sebutan encek pia itu adalah dari sosok seorang tangsin pertama di Manado, saudara ya, yang ratusan tahun lalu. Tangsin pertama di Manado ratusan tahun lalu itu bernama Oi Hupi ya kan, Oi Hupi. Nah, biasanya orang Hokkien memanggil nama kecil seseorang itu menggunakan awalan A atau pada akhirnya menggunakan A juga. Misalkan nama kecilnya Long, suka dipanggil Alung ya kan, nama kecilnya Kai dipanggil Akai. Nah, jadi si Oi Hupi ini dipanggil orang sebagai api atau Pia ya, Pia. Nah, karena banyak orang yang lebih muda zaman dulu itu memanggil encek kepada si Oi Hupi ini, encek ini artinya paman atau om. Lalu ada yang menggunakan panggilan Pia ya kan. Nah, lama-kelamaan menjadilah sebuah istilah encek pia ya, encek pia gitu. Jadi tangsin itu sering dikenal di Manado juga dengan sebutan encek pia. Nah, menurut kepercayaan, sosok tangsin adalah sosok dari orang pilihan, saudara ya. Tidak semua orang bisa menjadi seorang tangsin. Kalau di Manado, tangsin itu harus melewati beberapa jalur ya. Ada sesuatu ketentuan yang harus dilewati. Nah, khusus di kelenteng Ban Hin Kiong, tangsin itu sejak ratusan tahun lalu wajib turun-temurun ya, turun-temurun, saudara. Dan itu terikat dalam sumpah dan ikrarnya hingga 7 keturunan. Dimulai dari Oi Hupi yang kita sebut tadi, dan kini sudah merupakan turunan yang kelima, saudara. Turunan yang kelima. Nah, pergantian sosok tangsin di kelenteng Ban Hin Kiong ini sangat unik karena setelah tangsin terdahulu meninggal, nah kalau sudah meninggal baru digantikan anaknya atau keturunannya. Sedangkan kalau tangsin di kelenteng lain, ya kalau di kelenteng lain seperti kelenteng Wan Kong,
itu melalui proses dipilih ya, dipilih baik melalui ritual atau bertanya kepada Senming ya, ritual untuk bertanya kepada Senming atau roh suci ya, atau meminta petunjuk langsung melalui Tangsen senior yang sedang saat itu aktif menjalankan tugas. Dalam menjalankan tugas, nah kewajiban daripada sosok Tangsin ini, mereka akan melakukan ritual itu memotong lidah ya, saudara sudah saksikan tadi, memotong lidah, juga menusukkan badan dengan pedang ya, tombak dan peralatan senjata tajam lain. Tetapi itu saudara bukan untuk menunjukkan kesaktiannya ya. Itu tidak bertujuan untuk menunjukkan kesaktiannya. Tetapi pengertian sesungguhnya itu adalah merupakan berkat. Yaitu ada pengorbanan diri seorang Sengmin roh suci ya kan? Ada pengorbanan diri dari seorang Sengmin roh suci ya, yang ada masuk ke dalam sosok Tangsin itu ya, saudara lihat ya, pipi, bibir ditusuk dengan benda tajam itu, pegang pedang yang diayun-ayunkan juga, bukan pedang mainan, itu tajam betul saudara, tajam betul itu. Jadi itu pengorbanan. Dengan melakukan itu manusia mendapatkan ya, mereka dipercaya ya kan, dipercaya akan menghalau segala bentuk aura negatif ya, hawa jahat, malapetaka dan bencana. Jadi itu tujuannya saudara. Jadi ini bukan untuk menunjukkan kesaktian diri, tetapi maksudnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kita nanti akan melihat satu sosok lagi. Tangsin ini sudah cukup berumur kalau kita lihat, dan itulah yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa harus terus ya, selagi masih kuat harus terus melakukan itu sampai pada akhirnya tidak mampu lagi, baru digantikan oleh keturunannya. Dan mereka ini telah menjadi Tangsin itu sejak usia muda. Jadi bukan sudah berusia 50-an tahun, tetapi dari umur 20-an, 30-an tahun itu sudah mulai menjadi Tangsin itu saudara. Saudara lihat ya. Nah kan, wajahnya ini sudah cukup tua, tetapi lihat tubuhnya ya, terawat gitu, masih kelihatan sangat segar dan kuat. Ini adalah Tangsin yang sudah cukup berumur, tetapi terus masih melakukannya. Dan semua yang hadir menyaksikan kegiatan ini tentu saja sangat merasakan kesenangan ya, senang, bahagia. Banyak yang mengambil video, foto-foto ya. Jadi memang acara ini kalau di Manado itu memang dinanti-nantikan oleh semua latar belakang saudara ya. Mau tua, muda, kaya, miskin, agama apapun itu dinanti-nantikan. Ini menggambarkan bagaimana tingginya toleransi dijaga, dirawat di kota Manado saudara. Inilah yang dapat kami bagikan kepada saudara, dan kiranya menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk terus menjadi orang yang penuh toleransi satu sama lain. Tajam saudara lihat ya. Itu pedang bukan mainan, itu betul-betul diasah tajam itu saudara. Bendera yang dilambai-lambaikan itu menandakan ada Tangsin di depannya ya, itu. Setiap kali melihat ada bendera seperti itu dari kejauhan sudah pasti ada Tangsin.